Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara men-setting atau mengatur mikrotik ya, router mikrotik agar kita bisa membuat beberapa jaringan dengan menggunakan router tersebut. Oke, ini ada router mikrotik RB952UI. UI itu artinya dia memiliki ini USB ya. Jadi kita bisa nyimpan data di sini. Kita juga bisa menggunakan koneksi internet ya melalui USB ini ya. Kemudian di sini untuk menghubungkannya ya. Jadi topologinya seperti ini. Nah, ini katakanlah dari ISP-nya ya. Jadi untuk menghubungkannya pertama kita harus menyalakan kabel ya, kabel powernya ya. Jadi kita tancapkan ke listrik. Kemudian selanjutnya ini ya, ini kabel powernya ada di sini. Kemudian selanjutnya ini kabel UTP atau kabel jaringan yang digunakan dari ISP. Jadi yang terhubung ke internet kita tancapkan atau kita masukkan ke port yang pertama, ada tulisannya internet ya, ini ada tulisannya internet ini ya, ini. Kemudian yang mau kita setting kita bisa menggunakan port 2, 3 atau 4 ataupun 5. Namun ya, karena ini saya menggunakan port 2 dulu ya, jadi yang akan kita setting yaitu yang Ether 2 atau port 2 ini. Baik. Nah, tandanya kabel kita baik apa? Yaitu ini ya. Ini sudah menyala, ini jadi yang port internet tadi sudah menyala lampunya atau LED-nya. Kemudian yang Ether 2 juga menyala. Nih, jadi seperti ini menghubungkannya ya, teman-teman. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara men-settingnya ya? Jadi kita men-settingnya bisa menggunakan beberapa cara melalui webfix. Kalau webfix nanti melalui web ya di sini ya. Kemudian bisa juga melalui Winbox. Winbox ini bisa kita download dari mikrotiknya, halaman web dari mikrotiknya, ataupun di Google juga banyak. Baik, kita menggunakan kita menggunakan Winbox ya, karena yang paling mudah ini ya sebetulnya sama semua, Telnet juga bisa, tetapi kita pakai Winbox ya, jadi aplikasi Winbox ini. Kemudian setelah kita buka aplikasi Winbox-nya ya, kita scan dulu. Ini MAC address-nya di scan. Kemudian klik connect. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, karena ini sebelumnya sudah saya setting, maka langkah yang pertama kita harus mereset dulu ya. Jadi sistem, kita masuk ke sistem, kemudian pilih reset configuration. Ini sistem reset configuration, diklik, kemudian keep user configuration kita centang semua ya, biar semuanya bersih atau kembali seperti semula. Maka setelah kita centang semua, kita reset configuration. Oke. Nah, ini router akan melakukan reset. Ya, keluar ya. Nah, ini bisa dilihat ini di sini masih searching ya, karena router masih melakukan reset, kemudian booting lagi, booting dari awal. Nah, jadi tandanya seperti ini. Nah, ini belum nyala, dia masih mau booting ya.
nanti sampai menyala. Ditunggu lah, itu ya tadi sudah berkedip lampunya. Ini tadi lah, ini sudah menyala ya, kelihatan menyala. Baik, kalau sudah seperti ini maka kita bisa melakukan setting ulang. Nah, setelah kita buka Winbox lagi, nah ini kan belum ada ya. Coba kita close dulu, kita buka Winbox-nya di run. Nah, kemudian, nah ini ya, kalau misalnya belum masuk kita refresh. Nah ini IP address-nya jadi 0 ya, 000, karena kita tadi kita centang semua. Baik, selanjutnya klik MAC address-nya, kemudian connect. Nah, setelah itu apa yang harus kita setting pertama kali ya? Pastikan yang maaf. Tadi connect. Yang harus kita setting pertama kali adalah DHCP kliennya. Baik, kita close semua dulu ini. Nah, kita setting DHCP client di mana letaknya, yaitu IP DHCP client. Nah, ini jadi 3 hal supaya nanti yang ada di port 2, port 3 maupun 4 maupun 5 itu bisa connect internet ya. Maka kita harus setting Ether 1 dulu ya sebagai gateway-nya. Baik, DHCP client dulu, kemudian di add ya, ditambahkan. Kemudian interface yang digunakan yaitu untuk internetnya ya, penghubung internet yaitu Ether 1. Kemudian langsung saja di apply, oke. Pastikan statusnya ini nanti menjadi bound. Nah, artinya kalau bound itu ya internet kita terhubung ya. Kalau misalnya statusnya itu searching aja, maka ya masih searching terus ya, maka nanti kita tidak bisa menggunakan internet. Perlu kita cek koneksi internet yang dari router utama. Baik, selanjutnya atau dari ISP ya. Selanjutnya apa yang perlu kita setting yaitu DNS ya, DNS-nya. DNS-nya kemudian kita centang allow remote request-nya, kemudian apply. Oke. Servernya bisa kita isi DNS-nya Google. Bisa kita isi ataupun tidak ya nggak apa-apa. 8888 bisa. Kemudian di apply. Oke. Kemudian selanjutnya yang harus diatur 3 hal ya, tadi DHCP client, kemudian DNS, yang ketiga adalah firewall, yaitu di IP, kemudian kita pilih firewall ya, NAT-nya ya yang diatur. NAT ini kan ada filter rules, NAT, mangle dan seterusnya. Maka kita pilih yang NAT, kemudian di add atau tambahkan, kemudian chain-nya biarkan SCR NAT ya, sumbernya. Kemudian out interface-nya, jadi di mana nanti NAT-nya itu kita pilih Ether 1, out interface ya. Jadi SCR NAT, out interface Ether 1, kemudian action-nya kita pilih masquerade ya, ini masquerade. Baik, selanjutnya apply. Oke. Nah, sudah ya, sudah muncul di sini. Oke. Baik, setelah kita setting 3 hal tadi, kita bisa mengetesnya apakah router kita ini sudah bisa terhubung ke internet. Baik, caranya kita pilih menu sistem, kita langsung ke new terminal ya. Kemudian di sini kita ketik ping DNS Google aja ya, 8.8.8 itu Google kan ya. Ini ya. Kita enter. Nah, statusnya ya, TTL-nya sudah. Ini menunjukkan kita bisa connect ke internet. Kita hentikan, Ctrl C ya. Baik, selanjutnya apa yang perlu kita setting? Nah, Ether 1
sebagai gateway-nya tadi sudah kita setting, sebagai penghubung ke internet sudah kita setting, maka selanjutnya kita setting Ether 2-nya ya. Atau port yang kedua tadi. Baik. Langkahnya yaitu yang pasti kita perlu men-setting IP address dulu ya, addressnya kita tentukan. Nah, ini IP address untuk yang Ether 1 kita dapat otomatis dari ISP yaitu 100.171 ini ya teman-teman. Nah, /24. Nah, kita tidak boleh men-setting sama dengan ini ya. Maka kita setting misalnya addressnya 192.168. Nah, titik misalnya katakan titik 10.1/24. Nah, misalnya seperti ini. Kita setting Ether 2-nya itu 192.168.10.1/24. Kemudian kita pilih interface-nya Ether 2 ya, karena yang kita setting Ether 2. Kemudian di apply. Nah, akan muncul networknya, kemudian oke. Nah, ini ya sudah muncul ya. Untuk Ether 2-nya sudah muncul. Ini networknya, IP address-nya juga. Baik, selanjutnya kita setting apa? Biar ini kliennya nanti tidak usah setting IP, maka kita perlu setting DHCP server. Caranya klik IP, DHCP server, kemudian kita tambahkan DHCP setup ya. Kemudian interface-nya apa? Yang kita settingkan Ether 2, maka kita pilih Ether 2. Kemudian next saja terus ya. Nah, di sini ada address sys to give out ya. Di sini sudah ditentukan mulai titik 2 sampai 254. Misalnya kita mau membatasi kliennya hanya sampai titik 10, maka kita bisa